pagi Pak Erik dan selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan renungan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan juga kesempatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat bangun untuk melakukan aktivitas kami seperti biasa Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan juga mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu Tuhan, dan dapat menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan sertai dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Juga Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat yang pertama hingga yang keempat. Dengan perikop Daud dan keluarga raja. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Amin. Nah teman-teman, kita kan sudah membaca dan juga memahami isi dari 1 Samuel 18 ayat yang pertama hingga yang keempat. Kalau kalian melihat Yonatan, kira-kira kalian punya gak sih sahabat seperti Yonatan? Atau sudahkah kalian menjadi Yonatan? Nah, Tuhan dengan kasih-Nya yang besar selalu menyediakan sahabat sejati dalam hidup kita. Sahabat sejati itu bukan hanya teman biasa loh, melainkan pribadi yang Tuhan gunakan untuk menegur, mengingatkan, dan membangun kita dalam kasih yang tulus. Melalui sahabat juga, Tuhan itu ingin kita tuh belajar menerima teguran demi pertumbuhan rohani dan karakter. Oleh sebab itu, memiliki sahabat yang baik adalah anugerah yang patut kita syukuri. Karena mereka itu dapat menjadi tempat kita untuk berbagi cerita, suka dan duka, serta menerima koreksi yang membangun. Nah, dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan ini dalam Alkitab adalah contoh nyata bagaimana Tuhan itu memakai sahabat untuk saling menguatkan dan menegur. Yonatan, putra Raja Saul, menunjukkan kasih dan kesetiaan yang luar biasa kepada Daud. Meskipun ayahnya itu menentang Daud loh. Ia rela melepaskan haknya sebagai pewaris tahta dan memberikan jubah serta perlengkapan perangnya kepada Daud sebagai tanda dukungan dan persahabatan yang tulus. Nah, persahabatan mereka ini mengajarkan kita arti kesetiaan dan keberanian untuk menegur demi kebaikan sahabat kita. Kalau teman-teman pernah melihat satu ayat yang ada di Alkitab yang terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ayat ini tuh juga mengingatkan kita bahwa sahabat sejati itu selalu hadir, tidak hanya di saat suka, tapi juga ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, jadi dari renungan kita pada pagi hari ini, aku mau ngajak teman-teman supaya bersyukur atas sahabat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita dan belajar menjadi sahabat yang setia, yang berani mengasihi dan menegur dengan kasih, meneladani kasih Tuhan yang sempurna. Dengan demikian, persahabatan kita menjadi berkat dan sarana pertumbuhan rohani yang luar biasa. Amin. Setelah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah menerima firman-Mu Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi sahabat yang baik Tuhan dan kami dapat meneladani sikap Yonatan dan juga Daud Tuhan yang mereka dapat saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati Tuhan yang sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melancarkan Tuhan di setiap langkah kami. Kau berkati Tuhan dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu berjalan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.